Hari ini kami baru aja kena musibah 26 ekor cana dimaling. Saya tuh tahu pagi ini ya, jadi ini adalah tanggal 20 Juli. Saya keluar, karyawan saya pertama datang masuk dan tanya, "Pak, ini ikan-ikan pada kemana?" Saya tuh sudah feeling ya, tadi pagi itu sekitar jam 3 sampai jam 4 itu saya sedang chat dengan supplier dan saya mendengar sebenarnya suara yang tidak wajar itu seperti kaca ini. Nah, seperti itu. Cuma saya tidak berpikir ada maling. Jadi saat karyawan saya masuk, dia cari Pak Ray ada di mana, saya dengar, saya kaget, saya langsung keluar. Dan ternyata benar. Cana-cana saya mulai dari cana yang ini harusnya berangkat kontes nih, Andrao. Ini adalah hari Rabu ya, seharusnya Kamis besok ini. Itu saya kirim ke Semarang di acara SAB Semarang Kamis Bersama. Sudah saya belikan tiket, itu hilang. Terus saya juga ada baru beli Auranti ini dari Gogo Cana. Saya buka aja, harganya itu 1,9 juta dan dia barnya istimewa banget. Nanti akan saya tampilkan videonya. Dan di sini ada Auranti besar juga. Rawatan udah hampir 1,5 bulan. Jadi saya ini barang PO tapi dia bagus, sudah saya rawat. Terus ada cana unik juga. Jadi di sini saya menyimpan tidak hanya cana kontes tapi ada cana unik. Di sini tuh pulkra andalan saya yang menurut saya itu akan jadi kuda hitam. Dia benar-benar pulkra short body sempurna. Jadi tidak ada tulang bengkok, dorsal gondrong, black dot, bahkannya black dotnya banyak, warna birunya keluar, mentalnya berani banget. Dia juga hilang dan di sini ada masih tertinggal harganya, ini saya jual 5 juta. Terus di sebelahnya ini ada pulkra keris. Dia memang tidak mahal tapi saya cukup sayang sama pulkra keris ini. Dia juga mentalnya udah bagus banget. Di sebelah sini tuh ada blue bengal yang kalau kalian nonton konten saya di TikTok yang saya bilang Cana Barca, itu adalah blue bengal. Itu ada di sini, dia sudah flaring, sudah mangap-mangap. Terus di sini tuh ada pulkra yang sudah juara 2 di Boja. Dia juga hilang. Terus di sini ada baby Auranti sudah mangap-mangap, sudah saya latih. Dan ini yang luar biasanya tuh tapi ini udah sempat diberesin ya. Lokasinya tuh di sini kita ada sekitar, saya lupa ada 10 atau 12 tank baby Auranti. Itu ada di sini tuh habis disikat semua. Termasuk ikan-ikan sakit yang sedang kita rawat di sini juga diambil. Dan setelah saya hitung total kerugian saya itu menurut saya cukup besar ya. Ini bagi saya yang baru 3 bulan saya merintis bisnis ini dengan tujuan adalah memberikan ikan-ikan terbaik dengan harga termurah untuk kalian. 3 bulan itu menurut saya belum ada untungnya lah ya kalau saya hitung dari awal, karena banyak barang mati, lompat. Dan sekarang saya harus kemalingan yang setelah saya hitung adalah totalnya 9 juta lebih. Itu saya hitung dari harga saya beli ya. Jadi bukan harga jual, tadi kan 5 juta ini harga jual. Tapi dari harga saya beli itu habis 9 juta 100 sekian. Sebenarnya banyak yang sudah, bukan kasih pertanda ya, tapi banyak orang yang sudah bilangin ini ikan-ikan bagus, kenapa kok ditaruh di teras. Jadi kalau kalian lihat ini adalah langsung berhubungan sama jalan, pagernya itu pendek dan di sana ada gerbangnya yang mungkin untuk dilompatin orang pun gampang. Dan ini benar-benar kelihatan sih, ikan-ikan ini benar-benar kelihatan. Dan ya sebenarnya saya salah gitu. Jadi saya memang sudah dikasih tahu kenapa tidak pasang CCTV, terus kemudian kenapa kok ikan-ikan mahalnya tidak taruh di dalam. Oh ya, sebenarnya untuk di dalam kita tidak memungkinkan ya. Jadi tempat saya itu udah penuh dengan ikan-ikan juga. Jadi ini memang terpaksa di luar sebenarnya. Cuma ya itu masalah ada CCTV yang seharusnya sudah saya pasang. Jadi walaupun ini berat ya, walaupun total kerugian itu banyak, tapi saya mencoba untuk tegar karena memang balik lagi kesalahan terbesar adalah di saya. Itu bahkan karyawan saya itu udah bilang, udah ngingetin kapan Pak untuk pasang CCTV. Dan orang-orang yang berkunjung, bahkan saudara saya kemarin tuh baru datang jam 1 siang, itu ngasih tanya, ini kalau malam nggak dimasukkan? Terus saya bilang kan enggak. Wah, berani banget. Terus saya bilang iyalah, belum pernah kemalingan. Jadi sebenarnya itu sudah banyak pertanda yang masuk kepada saya. Cuma ya balik lagi, saya orangnya cukup keras kepala. Tapi dengan kejadian ini saya jadi tahu nih rasanya kehilangan nominal yang tidak sedikit dan harus start lagi dari awal. Saya harus kulaan lagi, berarti barang-barang di sana tuh yang disapu bersih. Otomatis saya harus kulaan lagi ke supplier dan mulai lagi untuk berusaha untuk membalikan total kerugian yang terjadi hari ini.
Terus kemudian setelah ini apa sih yang bakal saya lakukan? Dan yang sudah saya lakukan adalah tiket Andro ini sudah saya kasihkan kepada peserta lain. Jadi saya langsung ngomong ke grup tuh ya, karena saya sudah mendaftarkan Andro ini 3 minggu sebelum ini, sebelum besok itu 3 minggu. Dan akhirnya saya serahkan kepada orang yang mau, itu sudah saya serahkan. Dan yang kedua yang jelas saya akan memasang CCTV di beberapa titik. Tadi saya sudah hitung ada 4 titik. Dan mungkin yang harus kalian tahu juga bahwa ikan cana itu ternyata menarik untuk dimaling. Jadi saya tidak akan meletakkan mungkin barang-barang mahal atau barang-barang yang kesayangan saya itu di luar lagi. Karena mungkin saya salah juga ketika ada orang datang, dia tahu nih nilainya mahal dan ditaruh di luar, ya dia jadi terpancing untuk akhirnya maling. Baru saja kemalingan, ini ada auranti besar di sini hilang. Ini juga auranti besar. Ini masih tutupnya pada terbuka. Ini juga ada andrao. Di sini ada pulkra yang sudah juara. Woi, sini juga hilang semua. Ini juga, ini auranti. Dan di sini disapu bersih semua. Ini apa ya, auranti ya kemarin? Auranti semua itu. Ini auranti kecil-kecil. Dan beberapa yang sedang sakit juga hilang. Mungkin bagi kalian yang belum kenal saya adalah CEO dari Cana Indonesia, yang sebelumnya bisnis saya itu adalah Gap Indonesia. Dan ini adalah tempat yang sebenarnya sementara sebelum kita masuk ke toko kita nanti. Map lokasi ini adalah Cana Indonesia, ada di kota Salatiga. Dan saya harus berusaha untuk memberikan pesan positif ya, walaupun ini berat. Tapi saya coba untuk menarik pelajaran berharga yang mungkin kalian bisa tanamkan di diri kalian ketika ada sebuah musibah terjadi kepada kalian. Jadi yang pertama, kalau saya tidak pernah berpikir sesuatu itu terjadi untuk mengurangi rezeki kita ya. Justru ketika sesuatu itu terjadi dan mengurangi rezeki kita, itu artinya mungkin ada kesalahan yang sebelumnya sudah kita buat, sehingga kejadian ini terjadi kepada kita. Dan pelajaran kedepannya adalah ketika saya bisa memperbaiki, dengan kejadian ini saya tidak putus asa, saya tidak dendam terhadap orang yang ambil, dan saya berhasil melewati ujian ini. Dan itulah waktunya kita akan mendapat sebuah hadiah. Jadi kalau ada orang yang bilang semoga rezekinya semoga rezekinya bisa kembali mas, semoga dapat penggantinya, menurut saya enggak. Justru kita mengalami ini karena kesalahan kita di waktu yang sebelumnya. Dan kalau kita bisa melewati ini dengan baik, kita akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Maju terus, Indonesia.